Janda kaya raya mati dalam pelukan tuyulnya sendiri. Di desa kecil bernama Kedung Jati, terdapat seorang janda paruh baya bernama Buratri. Dulu ia hanya penjual nasi uduk di pasar, hidup sederhana dengan warung kecil berdinding anyaman bambu. Namun dalam waktu yang tak lama, segalanya berubah. Ia mendadak kaya raya. Rumah reotnya berganti menjadi bangunan besar dengan pagar besi tinggi dan lantai marmer yang mengilap. Tiap minggu, truk besar datang membawa perabot baru, lemari kayu jati, televisi layar datar, hingga mobil mewah yang bahkan belum pernah dilihat warga desa. Orang-orang hanya bisa menatap penuh tanya. Tak ada sanak keluarga, tak ada usaha besar yang dijalankan, tapi uangnya seolah tak habis-habis. Mungkin warisan dari suaminya, ujar sebagian warga. Namun orang-orang yang mengenal Buratri lebih dekat tahu, suaminya dulu meninggal dalam keadaan miskin, bahkan biaya pemakamannya dibantu warga. Dari mana datangnya kekayaan itu? Pertanyaan itu mulai menggantung di udara desa, menimbulkan rasa penasaran sekaligus takut. Setelah menjadi kaya, Buratri bukan lagi wanita ramah yang dulu suka membagi nasi uduk pada anak-anak kecil. Kini wajahnya tampak dingin, matanya sayu, dan sering berbicara sendiri di teras rumah setiap malam. Ia jarang keluar siang hari, hanya sesekali ke bank atau ke pasar besar di kota. Warga yang lewat di depan rumahnya kerap mendengar suara tawa anak kecil dari dalam, padahal Buratri tinggal seorang diri. Suara itu terdengar jelas, seperti sedang bermain atau berlari-lari kecil. Anak-anak desa pernah mencoba mengintip dari pagar, tapi langsung menjerit ketakutan karena melihat gorden bergerak sendiri, seolah ada tangan mungil menariknya dari balik jendela. Sejak itu, tak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk menegur. Buratri pun semakin tertutup. Ia mulai menutup semua ventilasi rumah, menyalakan lampu hanya di satu ruangan, dan kadang terdengar melantunkan doa dengan bahasa yang tak dipahami siapapun. Warga mulai berbisik, mungkin ada sesuatu yang ikut tinggal bersama janda itu. Suatu sore, seorang tukang ojek beramas Slamet mendapat penumpang tak biasa, Buratri. Ia membawa bungkusan kain putih kecil yang dijaga erat di pangkuannya. Dalam perjalanan, Slamet sempat bercanda, "Mau ziarah ya, Bu?" Tapi Buratri hanya menatap kosong ke arah jalan dan menjawab pelan, "Iya, ke tempat yang tak semua orang bisa datangi." Saat motor melewati kuburan tua di pinggir hutan, Buratri menyuruhnya berhenti. Ia turun, membawa bungkusan itu, dan berjalan masuk ke area pemakaman yang mulai gelap. Slamet menunggu di luar, tapi entah kenapa udara mendadak dingin dan angin bertiup kencang. Sekitar 15 menit kemudian, Buratri keluar dengan wajah pucat dan senyum aneh. "Terima kasih, Le. Kau tidak lihat apa-apa kan?" ucapnya lirih sambil menyerahkan selembar uang 100 ribuan. Slamet mengangguk, meski bulu kuduknya berdiri. Saat ia menatap kaca spion dalam perjalanan pulang, ia melihat bayangan kecil duduk di jok belakang, lalu menghilang perlahan tanpa jejak. Di desa Kedung Jati, penjaga malam bernama Pak Roni dikenal pemberani. Namun sejak ia mendapat tugas ronda di sekitar rumah Buratri, keberaniannya mulai goyah. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia sedang duduk di pos ronda saat mendengar suara langkah kecil berlari di tanah berpasir. Ia menyorotkan senter ke arah rumah besar itu dan tertegun. Bayangan kecil berlari cepat di halaman, seukuran anak balita, tubuhnya gundul, kulitnya pucat keabu-abuan. Saat senter diarahkan tepat ke arahnya, bayangan itu berhenti sejenak, menoleh, lalu menghilang di balik tembok seolah menembusnya. Jantung Pak Roni berdegup kencang. Ia mencoba mendekat, tapi semakin dekat, semakin terdengar suara tawa lirih, seperti anak kecil sedang bermain petak umpet.
Malam berikutnya, ia mendengar suara benda jatuh dan langkah berlari di atap rumah Bu Ratri. Setelah itu, Pak Roni berhenti ronda di sekitar sana. "Aku tak mau lihat lagi," katanya dengan mata kosong. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani ronda dekat rumah janda kaya itu lagi. Hari-hari Bu Ratri tampak semakin mencolok. Ia membeli sawah yang luas, menawar rumah tetangga tanpa pikir panjang, dan memesan perhiasan emas dalam jumlah banyak. Anehnya, setiap kali bertransaksi, ia selalu membayar tunai dengan uang baru yang masih berbau tinta. Warga mulai bertanya-tanya, dari mana sumber kekayaannya? Tak ada yang pernah melihat ia berdagang, bekerja, atau memiliki usaha besar. Beberapa pedagang di pasar bahkan bersumpah, setiap kali Bu Ratri membeli sesuatu, uang mereka tiba-tiba bertambah tanpa alasan. Ada pula yang mengaku uang kembalian yang diberikan padanya hilang begitu saja keesokan harinya. Seperti disedot, kata mereka. Suatu ketika, seorang penjual emas mencoba menguji uang Bu Ratri. Ternyata semua uang itu sah. Tapi entah kenapa, saat disimpan semalam, uang itu berubah menjadi daun kering. Cerita itu menyebar cepat ke seluruh desa. Meski kaya raya, aura rumah Bu Ratri semakin berat, seakan dilingkupi sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai yakin, harta yang ia miliki bukan berasal dari dunia manusia. Menurut cerita dari Mak Darmi, dukun sepuh dari desa sebelah, Bu Ratri pernah datang kepadanya 5 tahun lalu. Waktu itu, ia menangis, mengaku lelah hidup miskin setelah suaminya meninggal. Ia ingin menjadi kaya, tapi tak mau menikah lagi. Mak Darmi menolak memberinya jalan pesugihan, namun Bu Ratri bersikeras, berkata bahwa ia sudah dipilih oleh sosok kecil yang datang lewat mimpi. Sosok itu katanya berwujud anak laki-laki gundul dengan mata besar yang memanggilnya ibu. Mak Darmi terkejut dan memperingatkan agar jangan diterima, karena itu adalah tawaran tuyul pesugihan. Tapi Bu Ratri tersenyum samar. "Aku sudah berjanji." Sejak malam Jumat Kliwon itu, warga desa sering melihat Bu Ratri membawa sesajen ke pinggir hutan setiap malam Jumat. Kadang terlihat membawa ayam putih, kadang sekantong darah. Ada yang mendengar suara anak kecil tertawa dari arah pepohonan. Sejak saat itu pula, rezeki Bu Ratri tak pernah berhenti mengalir, bersamaan dengan hilangnya ketenangan di hidupnya. Malam-malam di rumah Bu Ratri makin aneh. Warga sekitar sering mendengar suara anak kecil memanggil, "Ibu, ibu, aku lapar," dari dalam rumah besar itu. Kadang diikuti suara langkah kaki kecil berlari di lantai ubin. Lalu dentingan benda jatuh seperti koin. Beberapa kali suara itu muncul saat listrik padam, menambah kengerian. Namun setiap kali orang menanyakan hal itu, Bu Ratri hanya tertawa kecil. "Itu cuma suara kucing," katanya. Padahal tak ada seekor pun kucing di rumahnya. Pernah suatu malam, tetangganya Bu Narti mendengar suara kursi diseret di dalam rumah padahal semua lampu gelap. Dari celah jendela, ia melihat bayangan kecil bergerak cepat di antara perabot. Tubuh mungil itu tampak gundul, kakinya pendek, dan matanya berkilat merah. Saat disorot senter, bayangan itu hilang seketika. Sejak malam itu, warga sekitar memilih menutup pintu rapat setiap maghrib tiba. Mereka sepakat, rumah Bu Ratri bukan lagi rumah manusia biasa, tapi tempat bersemayam sesuatu yang lain. Karena usianya makin tua, Bu Ratri mencoba mempekerjakan seorang pembantu bernama Yuni, gadis muda dari desa sebelah. Hari pertama berjalan normal, meski Yuni mengaku suasana rumah itu terasa dingin meski tanpa kipas.
Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Yuni terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa di kamar Bu Ratri. Ia penasaran, mengintip dari celah pintu dan hampir menjerit. Ia melihat tubuh kecil tanpa pakaian sedang duduk di atas lemari, menatap Bu Ratri yang tertidur lelap. Makhluk itu menghisap jari tangan Bu Ratri dengan mulut kecilnya yang hitam, lalu tertawa lirih. Yuni terpaku ketakutan hingga pagi. Begitu fajar tiba, ia berlari keluar rumah tanpa pamit, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Saya tidak mau kembali ke sana," katanya gemetar. Sejak itu, tak ada satupun orang yang mau bekerja untuk Bu Ratri. Rumah megah itu pun kembali sunyi, hanya menyisakan tawa kecil samar yang kadang terdengar ketika malam benar-benar sepi. Hari-hari Bu Ratri kini sunyi dan muram. Tak ada lagi tawa, tak ada tamu, bahkan pedagang yang dulu sering mampir pun mulai menjauh. Dagangan di pasar yang dulu laris seketika menjadi sepi karena rumor pesugihan yang menyebar. Orang-orang mulai takut bersentuhan dengan uang Bu Ratri, takut rezekinya ikut disedot oleh makhluk peliharaannya. Rumah besar itu kini seperti makam hidup. Jendela selalu tertutup, tirai menutupi semua cahaya, dan suara aneh sering terdengar menjelang subuh. Beberapa warga yang lewat malam-malam bersumpah melihat bayangan kecil duduk di atas rumah menggoyang-goyang kaki sambil tertawa pelan. Ada juga yang mengaku mendengar suara logam bergemerincing seperti koin berjatuhan dari plafon. Tubuh Bu Ratri pun terlihat semakin kurus, matanya cekung, tapi wajahnya tetap memancarkan senyum kosong setiap kali seseorang menatapnya. "Aku tidak sendiri," katanya suatu kali dengan nada datar. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menegurnya, bahkan dari kejauhan. Suatu malam yang gerimis, warga dikejutkan oleh suara tangis bayi yang keras dari arah rumah Bu Ratri. Suara itu terdengar jelas, panjang dan memilukan, seperti datang dari dalam perut bumi. Para tetangga keluar rumah, saling berpandangan, tapi tak satu pun berani mendekat. Ketika suara itu berhenti mendadak, mereka hanya bisa menunggu sampai pagi. Keesokan harinya, Pak RT memberanikan diri mengetuk pintu rumah Bu Ratri. Tak ada jawaban. Namun di teras, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Jejak kaki kecil penuh lumpur, mengarah dari halaman ke dalam rumah, padahal hujan belum turun selama 3 hari. Jejak itu hanya satu arah, tanpa jejak keluar. Ketika Pak RT menunduk lebih dekat, ia mencium bau anyir, seperti darah bercampur tanah basah. Ia mencoba memanggil lagi, tapi dari dalam terdengar suara benda jatuh, diikuti tawa kecil yang sayup. Tanpa pikir panjang, Pak RT mundur perlahan dan menutup pagar rapat-rapat. Sejak saat itu, rumah Bu Ratri benar-benar dihindari siapapun setelah matahari terbenam. Pagi itu, Bu Ratri datang ke pasar besar membawa segepok uang. Ia membeli perhiasan emas dan beberapa bahan kebutuhan dapur. Tapi begitu ia menyerahkan uangnya, penjual langsung menutup hidung karena bau busuk yang menyengat, seperti bangka yang sudah berhari-hari. "Bu, uangnya bau banget, kayak mayat," ujar pedagang itu dengan wajah jijik. Bu Ratri hanya tersenyum kaku dan segera pergi meninggalkan uang tersebut. Namun keanehan tak berhenti di situ. Saat si pedagang membuka laci malam harinya, uang itu sudah berubah menjadi daun kering penuh bercak hitam. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh pasar. Sejak itu, tak ada lagi yang mau menerima uang dari Bu Ratri. Ia mulai berbelanja sembunyi-sembunyi, memilih toko yang jauh di luar desa. Tapi tak peduli kemana ia pergi, setiap transaksi selalu berakhir sama. Uangnya berubah atau hilang. Warga mulai yakin harta Bu Ratri kini bukan lagi milik manusia,
melainkan milik makhluk halus yang perlahan menariknya kembali ke dunia asalnya. Suatu malam, tetangganya, Bu Narti yang rumahnya bersebelahan, tak sengaja terbangun karena mendengar suara aneh dari arah rumah Bu Ratri, seperti suara air menetes bercampur tawa kecil anak-anak. Rasa penasarannya membuat ia mendekat ke dinding yang memisahkan rumah mereka. Dari celah kecil di jendela, ia mengintip ke kamar Bu Ratri, dan apa yang dilihatnya membuatnya gemetar. Bu Ratri duduk bersila di lantai, di hadapannya mangkuk tanah liat berisi darah ayam. Di sekelilingnya bertebaran uang logam dan bunga kering. Lalu dari kegelapan, muncul tangan kecil berwarna abu-abu, menelusuri rambut Bu Ratri dengan lembut seolah membelainya. "Kamu janji ya, Bu, jangan tinggalkan aku." Suara itu terdengar pelan namun jelas. Bu Narti menutup mulut menahan jeritan. Ketika ia menatap lagi, Bu Ratri justru tersenyum, menatap lurus ke arahnya meski jendela sudah tertutup rapat. Malam itu Bu Narti demam tinggi selama 3 hari dan sejak saat itu ia bersumpah tak akan pernah menatap rumah Bu Ratri bahkan di siang hari sekalipun. Sejak ritual malam itu, suasana rumah Bu Ratri berubah semakin mencekam. Tiap tengah malam, selalu terdengar suara bayi menangis, bukan dari luar, tapi dari dalam dinding rumahnya sendiri. Tangisan itu lirih, serak, seperti suara dari bayi yang kehabisan nafas. Bu Ratri mencoba mencari sumbernya, menempelkan telinga ke dinding, tapi yang terdengar hanyalah bisikan pelan. "Bu, aku lapar." Suaranya terdengar penuh luka, membuat bulu kudut siapapun berdiri. Suaminya, Pak Darmin, yang selama ini hanya diam, mulai kehilangan akal sehat. Ia menggedor dinding itu dengan palu, berharap menemukan sesuatu. Namun, saat bata dinding itu pecah, bukan bayi yang keluar, melainkan darah hitam mengalir deras, berbau anyir. Malam itu mereka berdua menjerit, dan sejak hari itu, tangisan bayi berubah menjadi tawa kecil. Tawa yang terus mengikuti Bu Ratri, bahkan saat ia berada di dapur, di kamar mandi, atau di pasar. Warga desa pun mulai menjauh, karena yakin rumah itu kini sudah jadi sarang arwah penasaran. Di ruang tengah rumahnya, Bu Ratri memiliki sebuah cermin besar peninggalan neneknya. Dulu ia sangat menyukai cermin itu karena katanya membawa keberuntungan. Namun belakangan, setiap kali ia bercermin, pantulan dirinya tak lagi sama. Kadang wajahnya tampak lebih tua, dengan mata hitam legam dan kulit pucat seperti lilin. Kadang ia melihat sosok anak kecil berdiri di belakangnya, tersenyum tanpa suara. Suatu malam, saat listrik padam, ia menyalakan lilin di depan cermin. Pantulan dirinya tiba-tiba berubah, bukan lagi dirinya, tapi sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain lusuh, memegang bayi dengan darah menetes dari tubuhnya. Sosok itu menatapnya tajam, lalu berbisik, "Kau sudah berhutang, Bu Ratri. Waktunya membayar." Cermin itu retak seketika. Dan sejak malam itu, setiap cermin di rumah Bu Ratri mulai buram sendiri. Ia tak berani lagi menatap pantulannya, karena setiap kali melakukannya, bayangan lain selalu menatap balik dengan senyum yang semakin menyeramkan. Hari-hari Bu Ratri kini dipenuhi ketakutan. Tubuhnya yang dulu gemuk dan segar perlahan mengering seperti daun layu. Kulitnya keriput, pucat, dan mulai berbau aneh seperti bangkai basah. Dokter yang dipanggil oleh warga tak menemukan penyakit apapun. Tekanan darah, jantung, semua normal. Namun setiap malam, Bu Ratri selalu menjerit histeris sambil memegangi perutnya, seolah sesuatu sedang menggigiti isi tubuhnya dari dalam. Saat lampu dimatikan, ia mengaku bisa melihat tangan-tangan kecil keluar dari balik selimut,
mencubit, mencakar, dan menggigiti kulitnya hingga luka. Darah segar menetes di spray, dan ketika pagi datang, luka itu mengering sendiri seperti tak pernah ada. Warga desa percaya, tuyul-tuyul peliharaannya menuntut imbalan karena harta yang diberikan sudah melebihi batas. Sementara Bu Ratri, yang kini nyaris tak bisa berdiri, hanya bisa berbisik lemah, "Aku tak ingin kaya lagi, tolong ambil saja semuanya." Beberapa malam kemudian, Bu Ratri tak lagi tidur di kamarnya. Ia memilih berbaring di ruang tamu, ditemani cahaya lilin. Namun meski matanya terbuka, pikirannya terjebak dalam mimpi aneh yang terasa terlalu nyata. Ia melihat dirinya berada di sungai hitam pekat, di mana airnya bukan air, melainkan darah segar yang mengalir deras. Di pinggiran sungai itu, tuyul-tuyul kecil berlarian sambil tertawa, membawa karung-karung emas. Mereka memanggil namanya, menawarinya kekayaan tanpa batas, tapi setiap kali ia menolak, mereka menyiram tubuhnya dengan darah yang mendidih. Ia terbangun dengan jeritan panjang, menemukan tubuhnya penuh bercak merah seperti luka terbakar. Lilin di sampingnya padam, udara terasa beku, dan dari kegelapan terdengar suara anak kecil berbisik di telinganya. "Jangan takut, Bu. Sebentar lagi kita tidur bersama." Sejak malam itu, tidur bagi Bu Ratri bukan lagi tempat istirahat, melainkan pintu menuju neraka yang ia buat sendiri. Malam itu, udara di rumah Bu Ratri terasa dingin menusuk, seolah ada ribuan ruh berembus di setiap celah dinding. Ia duduk di kursi rotan, matanya menatap kosong ke arah pintu kamar yang perlahan berderit terbuka sendiri. Dari balik kegelapan, muncul sosok kecil bertubuh gundul. Kulitnya pucat kehijauan, matanya besar berwarna hitam legam, dan mulutnya melengkung membentuk senyum lebar yang ganjil. Tuyul itu berjalan mendekat dengan langkah pelan, meninggalkan jejak lumpur hitam di lantai. Di tangannya, ia membawa segenggam uang yang masih basah darah. "Bu Ratri, ini milikmu," katanya dengan suara serak seperti anak kecil kehausan. Bu Ratri menjerit, mundur sambil memegangi dada, tapi tuyul itu terus mendekat, merangkak di lantai, hingga akhirnya memeluk kakinya erat-erat. Ia merasakan dingin luar biasa menjalar dari telapak kaki hingga ke dada. Saat ia berusaha melepaskan diri, tuyul itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Aku lahir dari rahimmu, Bu. Aku anakmu." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk ke rumah itu, karena suara tangisan anak kecil terdengar sepanjang malam dari dalamnya. Beberapa hari kemudian, warga desa mencium bau busuk menyengat dari rumah Bu Ratri. Mereka memanggil kepala dusun dan bersama-sama mendobrak pintu. Pemandangan yang mereka temukan membuat semua menjerit ketakutan. Di ruang tengah, tubuh Bu Ratri tergeletak di kursi. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Bibirnya tersenyum kaku. Namun, yang paling menyeramkan adalah pelukan erat sosok kecil di pangkuannya. Tubuh tuyul yang kering seperti patung lilin menempel di dadanya. Jari-jari kecilnya mencengkeram kain Bu Ratri, seolah tak mau lepas. Di sekeliling mereka berserakan uang lembaran yang hangus di pinggirnya. Dan di dinding tergurat tulisan darah, "Hutang sudah lunas." Warga yang melihat itu banyak yang pingsan. Dan malamnya, beberapa mendengar tangisan bayi dari arah rumah itu, meski sudah disegel. Sejak hari itu, rumah Bu Ratri dianggap angker.
Siapapun yang lewat malam hari mengaku melihat bayangan perempuan duduk di kursi depan, menggendong sesuatu yang tak kasat mata, sambil menimang dan berbisik lirih. "Tidurlah, nak. Ibu sudah membayar semuanya." Meski rumah Bu Ratri telah dikosongkan dan disegel dengan papan, warga sekitar tahu betul bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap malam Jumat, terdengar suara kursi bergoyang dari ruang tengah, diikuti suara perempuan bernyanyi lirih lagu Nina Bobo. Kadang disertai tawa kecil seorang anak. Beberapa pemuda yang nekat lewat malam hari mengaku melihat cahaya lilin menyala di balik jendela, lalu tiba-tiba padam. Ada pula yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di teras dengan bayi di pelukannya. Namun ketika didekati, tubuhnya menghilang, menyisakan bau anyir dan uang receh yang berserakan di tanah. Dukun kampung yang mencoba menenangkan arwah itu berkata bahwa roh Bu Ratri belum tenang. Ia masih terikat perjanjian dengan tuyul-tuyul peliharaannya. Selama ada orang yang masih tergiur kekayaan haram, arwah mereka akan terus bersemayam di rumah itu, menunggu tamu baru yang berani menukar nyawa dengan emas. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Bu Ratri tetap menjadi legenda gelap di desa itu. Rumahnya kini ditutupi semak belukar, namun warga masih percaya bahwa setiap kali ada orang tamak lewat di depan rumah itu dengan niat mencari pesugihan, maka mereka akan mendapat tanda. Entah berupa uang logam yang muncul tiba-tiba di saku, atau mimpi melihat bayi berlumur darah meminta susu. Beberapa di antaranya jatuh sakit, kehilangan akal, bahkan meninggal tanpa sebab. Dukun tua desa mengatakan, itu adalah kutukan harta darah. Peringatan dari arwah Bu Ratri agar manusia tak lagi menggadaikan jiwa demi kekayaan. Di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan merah menggantung di langit, terdengar suara Bu Ratri memanggil lembut dari dalam rumahnya. "Ayolah, masuklah. Ibu punya hadiah untukmu." Suara itu menggema di antara pohon bambu, membuat siapapun yang mendengarnya berlari tanpa menoleh lagi. Karena siapapun yang menjawab panggilan itu tak pernah kembali dengan tubuh bernyawa.